Perhatikan baik-baik, di dalam bus, pria itu melihat seorang gadis cantik. Segera mengeluarkan 10 yuan dari sakunya, melemparkannya ke sampingnya, untuk menarik perhatian, menciptakan kesempatan untuk memulai percakapan. Oh, 10 yuan milik siapa ini? Uang Anda? Dia mengambilnya, kehilangan uang. Siapa yang menjatuhkan uangnya? Siapapun yang mengambilnya adalah milik orang itu. Kepunyaan siapakah ini? Milikku. Jangan lakukan itu. Itu milikku. Meskipun gadis itu tidak terjebak, tapi dia membuat gadis itu tersenyum. Nama pria itu adalah Puong Nguyen. Belum lama ini, dia dengan dingin ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. Dia mengemasi tasnya dan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Tiba-tiba saya melihat kecelakaan di depan. Puong Nguyen baik hati, bergegas menyelamatkan orang. Dia segera meletakkan barang bawaannya. Puong Nguyen melihat gadis di dalam mobil itu tidak sadarkan diri. Dia mencoba membuka pintu mobil tetapi pintunya macet. Menemukan bahwa tangki bahan bakar rusak parah. Ada bensin di mana-mana. Dalam situasi mendesak, dia segera berlari ke seberang. Raih celah pintu untuk memutar pegangannya. Selamatkan gadis di dalam mobil. Sambil bingung, gadis itu melihat Puong Nguyen. Tepat pada saat ini, mobil itu tiba-tiba meledak. Api besar menghanguskan seluruh barang bawaan Puong Nguyen. Tapi dia masih perlahan menarik gadis itu ke samping. Diserahkan kepada petugas ambulans untuk ditangani. Dan aku diam-diam pergi. Puong Nguyen tidak menduganya. Tindakan menyelamatkan orang, meskipun dia dalam bahaya, menarik perhatian gadis kaya Navan. Juga meninggalkan kesan pada pertemuan kedua orang tersebut di masa depan. Keesokan harinya, Puong Nguyen harus tinggal di rumah adik mantan istrinya, Dao Kuan. Tak disangka, ia juga menjadi parasit bagi wanita. Pura-pura tidak mengenal Puong Nguyen. Di hadapan istrinya, dia mengatakan dirinya adalah saudara senegaranya. Juga menyiapkan satu set pakaian bersih untuk Puong Nguyen. Lalu mengusirnya. Tanpa diduga, Puong Nguyen menemukan kartu kamar hotel di sakunya. Di sanalah istriku dan kekasihnya berkencan. Dao Kuan takut ketahuan oleh istrinya. Harus meyakinkan istrinya untuk membiarkan Puong Nguyen tinggal di sana. Hari ini, dalam perjalanan pulang kerja, ketika kereta bawah tanah hendak tiba di stasiun, ada seorang gadis yang tampak tidak sadarkan diri, berjalan terhuyung-huyung. Puong Nguyen menelepon beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban. Segera berlari menggendong gadis itu. Gadis itu memeluknya dan menangis. Puong Nguyen tidak bisa menolaknya. Gadis itu seperti pegas. Dorong keluar dan kembali. Gadis, apakah kamu mabuk? Gadis, saat ini, staf datang. Saya pikir pasangan itu sedang bertengkar. Setelah beberapa kata nasihat, suruh mereka pergi dengan cepat. Puong Nguyen, saya harus membantu gadis itu sambil berjalan dan bertanya. Namun gadis itu menolak memberikan alamat rumahnya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan meninggalkanmu di sini dan mengabaikanmu. Tapi hati nuraninya mengatakan kepadanya bahwa tidak aman meninggalkan gadis itu sendirian. Puong Nguyen masih kembali, membawa gadis itu pergi, pulang. Dao Kuan dan istrinya sangat marah. Mereka memberi Puong Nguyen tempat tinggal. Mengapa dia membawa lebih banyak orang kembali sekarang? Tidak, lihat. Terjebak padamu, Puong Nguyen. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu? Anda bahkan mencabik-cabik semuanya. Jika kamu tidak tahan, Anda juga harus sedikit lebih lembut. Saat ini, Puong Nguyen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hanya karena sifatnya yang lembut, dia kini berubah menjadi bajingan. Kamu sudah bangun? Nah, apakah Anda merasa kedinginan saat tidur tadi malam? Hei, minumlah air lemon madu. Melihat gadis itu tidak merespon, Dao Kuan tampak sangat perhatian. Apa yang terjadi pada diri Anda hingga menyebabkan Anda minum terlalu banyak alkohol? Nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, beritahu saja padaku. Saya mengerti segalanya. Kulit wajah Dao Kuan terlalu tebal. Secara otomatis mendeklarasikan informasi pribadi. Mengatakan dia adalah direktur bioskop ini. Namanya Dao Kuan. Siapa namamu? Saya melihat gadis itu tidak memperhatikan saya. Dao Kuan dengan malu-malu menjilat bibirnya. Dia bahkan mengira gadis itu adalah orang asing. Jadi cobalah mengucapkan beberapa kalimat bahasa asing. Terima kasih, Korea. Saya Dao Kuan, Jepang. Apakah kamu juling? Dia tampak seperti orang Thailand. Gadis itu mendengar suara itu dan segera menoleh untuk melihat. Ketika saya melihat Puong Nguyen, dia ingat hari kecelakaan itu. Pria inilah yang menyelamatkannya 2 kali. Dia tahu bagaimana mengatakan tidak. Aku menyelamatkanmu tadi malam, kamu tahu. Melihat gadis itu masih enggan bicara, 2 orang mengira dia bisu. Tepat pada saat ini, Puong Nguyen menerima panggilan telepon dari majikannya. Sekarang dia harus pergi bekerja. Gadis itu melihat Puong Nguyen pergi. Segera diikuti. Kemanapun Puong Nguyen pergi, dia juga pergi ke sana. Mereka naik bus bersama, pergi bekerja bersama. Ketika Anda sampai di sana, Anda akan tahu.
Paman sang induk semang telah meninggal namun tidak memiliki anak sehingga ia mengundang Puong Nguyen ke sana. Apalagi imbalannya sangat besar. Siapa sangka ketika dia sampai di auditorium, gadis itu marah melihat kejadian itu dan menangis serta terisak. Membuat Puong Nguyen sedikit bingung. Apa yang kamu inginkan? Bukannya Anda tidak tahu cara berbicara? Mengapa Anda tiba-tiba tahu cara berbicara? Siapa yang bilang padamu aku tidak bisa bicara? Anda berdua bodoh dan bodoh. Ketika dua orang sedang berdebat, pemilik rumah menelepon Puong Nguyen lagi. Ti Puong, terima kasih hari ini. Gadis ini sangat profesional. Menangis sungguhan. Ini 500 yuan. Anggap saja itu bonus. Kamu mengalami kesulitan. Puong Nguyen tiba-tiba tercengang. Melihat gadis itu datang, dia segera memasukkan uang itu ke sakunya. Melihat sekeliling dengan mata polos. Apakah kamu juga menerima hal ini? Jadi aku bisa mempekerjakanmu juga. Kamu gila? Aku tidak memintamu menjadi anakku. Puong Nguyen sangat marah. Segera memberitahu gadis itu, anggap saja kita belum pernah bertemu. Saya juga tidak pernah menyelamatkannya. Mulai saat ini air sungai kita tidak akan merusak air sumur. Setelah berbicara, dia segera pergi. Pulang, Puong Nguyen segera mengambil uang itu untuk membayar sewa. Ketika Dao Kuan mengetahui asal-muasal uang ini, dia merasa sangat tidak beruntung. Segera melemparkannya ke atas meja. Namun dia tidak menyangka Puong Nguyen akan menerima pekerjaan seperti itu. Dao Kuan melihat Puong Nguyen mempunyai potensi yang besar. Segera merekam video perkenalan untuknya, lalu posting secara online, dengan gelar pengasuh laki-laki untuk Disoa. Tidak lama kemudian, mereka mendapatkan lamaran pertama. Apalagi pihak lain juga adalah wanita kaya Nafan. Halo, bolehkah saya bertanya, di mana kita bisa menyewa pengasuh laki-laki kan? Itu benar, tapi satu-satunya persyaratan adalah keamanan. Puong Nguyen sangat gembira, memastikan kepuasan pelanggan adalah prinsip layanan kami. Siapa sangka kita baru saja bertemu. Nafan segera memberinya setumpuk deposito. Dia memberitahunya bahwa jika dia tampil bagus di masa depan, dia akan menerima hadiah kejutan. Puong Nguyen sedikit terkejut. Kebahagiaan yang tiba-tiba ini membuatnya agak bingung. Dia segera berkata, saya tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Yakinlah. Tidak melanggar hukum, juga tidak menimbulkan kerugian fisik. Keesokan harinya, Puong Nguyen tiba di titik pertemuan tepat waktu. Dia mengikuti Nafan ke toko mewah. Tidak lama kemudian, dia memilih beberapa pakaian untuknya. Puong Nguyen memasuki ruang pengujian. Dia melihat harga jas itu. Hatiku terasa seperti berdarah. Tapi sekarang, dia mengambil depositnya, jadi saya harus melakukannya. Puong Nguyen menggantikan masing-masing. Setelan mahal, biarkan Nafan memilih. Setelah akhir, Nafan memberitahu Puong Nguyen, setelan ini telah dibayar. Kita masih akan bertemu besok di tempat yang sama. Yuk ketemu di Gyali Square, pakai saja outfit ini. Puong Nguyen sedikit tidak senang. Berapa banyak uang yang Anda keluarkan hanya untuk membeli beberapa pakaian? Semakin dia memikirkannya, semakin aneh jadinya. Berpikir bahwa Nafan menipunya. Lakukan sesuatu yang buruk, melukai hati Puong Nguyen yang lemah. Dia segera pergi, menyuruhku untuk tidak melakukannya lagi. Nafan buru-buru memanggilnya, mengatakan dia telah menonton video lamaran pekerjaan yang diposting online. Dia berjanji untuk melakukan semua yang dia minta pada Puong Nguyen. Semuanya berada dalam lingkup profesinya. Jadi pakaian apa ini? Melihat Puong Nguyen masih belum yakin, Nafan menjelaskan bahwa pakaian hanyalah bagian dari pekerjaan. Ia berusaha menyemangati Puong Nguyen agar tidak merasa tertekan. Melihat itu Nafan juga sangat tulus. Puong Nguyen juga setuju dengannya. Tanpa diduga, keesokan harinya dia membawanya ke sekolah. Beritahu Puong Nguyen mengapa dia mempekerjakannya. Nafan ingin dia berpura-pura menjadi ayah dari putranya Daniel. Siapa ayah? Siapa? Anda tidak perlu mempekerjakan saya sebagai pengasuh laki-laki. Itu benar, pengasuh laki-laki. Sifat pekerjaannya tidak berbeda, hanya saja cara menyebutnya sedikit berbeda. Puong Nguyen tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat ini, Nafan masuk ke kelas. Perkenalkan putra Anda pada Puong Nguyen. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Lihat bayi yang begitu cantik. Dia harus menerimanya, kemudian mengambil set mainan yang telah disiapkan Nafan sebelumnya dan memberikannya kepada Daniel. Nafan juga membantunya mengucapkan beberapa patah kata. Jelaskan kepada anak Anda bahwa ayah biasanya sibuk dengan pekerjaan. Jarang mengunjungi anak-anak saya. 3 hari yang lalu, ayah seharusnya sudah kembali. Namun karena pengaruh angin timur laut, tertunda beberapa hari. Daniel setengah percaya diri. Anak laki-laki itu memandang ayahnya yang sudah 6 tahun tidak dilihatnya sejak dia lahir. Saat ini, anak laki-laki itu agak ragu-ragu. Mungkinkah angin timur laut bertiup selama 6 tahun? Hingga saat ini, ayah bisa kembali menjenguk anaknya. Kutipan Daniel menyentuh hati Puong Nguyen. Dia tahu betul bahwa kehidupan seorang single mother tidaklah mudah. Tapi dia merasa tidak pantas untuk menipu anak itu. Namun Nafan ingin anaknya memiliki masa kecil yang baik. Seperti anak-anak lain, ada perlindungan cinta seorang ibu dan perawatan cinta seorang ayah. Ubah seluruh keluarga Anda menjadi dukungan yang kuat untuk anak-anak Anda. Dia tidak ingin anaknya dihantui masa kecil. Bukannya Puong Nguyen tidak mau membantu.
Karena dia khawatir akan terekspos. Merusaknya. Nafan memandangnya. Tidak. Untuk menghilangkan kekhawatiran Anda, Puong Nguyen mencoba menggunakan cinta ayahnya untuk mempengaruhi anak laki-laki itu. Jadi ambilkan makanan untuk anak Anda. Tanpa diduga, Daniel memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Karena sejak kecil, anak laki-laki itu tidak menyukai makanan pedas. Daniel memandang Puong Nguyen dengan pandangan skeptis. Katakan padanya dia ayah palsu. Puong Nguyen mendengarnya dan berkeringat. Buru-buru memberi isyarat kepada Nafan untuk meminta dukungan. Nafan menyalahkan putranya karena tidak sopan. Jangan bicara seperti itu pada ayah. Jika dia adalah ayahmu, kenapa kamu tidak tahu aku tidak makan cabai hijau? Karena aku ayahmu, saya tidak mengizinkan orang yang pilih-pilih makanan. Makan ini, ayah tidak peduli bagaimana kamu berbicara dengan ibu sebelumnya. Tapi mulai hari ini, ayah kembali. Cara komunikasi ayah dan anak akan seperti ini. Makan ini lalu kita bicara lagi. Puong Nguyen bertindak realistis, membuat Daniel tak curiga lagi. Keduanya menghela nafas lega. Dengarkan setiap pertanyaan yang diajukan anak Anda. Dia menjawab dengan jujur. Buatlah anak merasa dirinya adalah ayah kandungnya. Sebelum pergi, Daniel meminta nomor telepon Puong Nguyen. Dia hanya mengatakannya sekali. Anak itu mengingatnya dengan sangat baik. Halo ini nomor telepon asramaku, harap diingat untuk menyimpannya. Puong Nguyen tiba-tiba tercengang. Saya tidak menyangka bayi itu dapat mengingatnya hanya dengan mengucapkannya sekali saja. Dia memuji putranya Nafan sebagai anak ajaib. Nafan melihat Puong Nguyen dan putranya dengan cepat akur. Juga sangat puas, memutuskan untuk menaikkan gaji Puong Nguyen. Mohon katakan sejujurnya, apakah Anda mempunyai perasaan terhadap Nona Chao? Biarkan saya menganalisis ini untuk Anda. Wanita dengan kondisi hidup seringkali sangat rumit. Di luar tampak sedingin gunung es. Tapi sebenarnya, sangat kesepian dan putus asa di dalam. Bahkan layu. Jika Anda ingin melakukan ini. Jadi apa gunanya menjadi ayah palsu? Menikahlah dengan seseorang. Gaji Nafan hanya beberapa ribu yuan. Tapi uang tunai di rumah itu menumpuk seperti gunung. Setiap hari, saya memakai pakaian bermerek seharga puluhan ribu untuk bekerja. Tanpa diduga, hari ini presiden perusahaan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Nafan sangat panik. Katanya itu diberikan kepadaku oleh pacarku. Dia tidak tahu apa-apa, untuk menghindari dipukul oleh orang lain. Menemukan rahasianya. Keesokan harinya, dia datang mencari Puong Nguyen. Gandakan gajinya, meminta Puong Nguyen bekerja penuh waktu. Kali ini, dia tidak sekadar berpura-pura menjadi ayah dari anak tersebut. Bahkan berpura-pura menjadi pacarnya. Pergilah bersama Nafan ke tempat-tempat mewah. Oke, tidak masalah, selama Anda memberi saya gaji yang wajar. Keesokan harinya, Nafan sengaja membawa Puong Nguyen ke tempat di mana presiden perusahaan sering makan. Pilih lokasi yang menonjol. Setelah itu, diam-diam naik ke atas. Setelah menemukan meja makan presiden, segera berbalik dan menunggu dia lewat. Memang, presiden segera melihat mereka. Direktur Chao. Kebetulan sekali, Presiden Chao. Apakah kamu juga makan di sini? Saya sudah selesai makan. Yang ini, temanku Puong Nguyen. Ini bos saya. Halo Pak. Sepertinya ini adalah teman yang memberimu hadiah. Nafan diam-diam senang. Presiden yakin dia punya pacar misterius. Nanti, untuk menghilangkan kecurigaan rekan-rekannya, Nafan membawa Puong Nguyen untuk menghadiri acara perusahaan. Sebelum, Nafan juga mengajarinya cara makan makanan barat, dan cara mengoordinasikan pakaian. Kemudian belanjakan 10 yuan untuk menata rambut Anda. Untuk mengubah Puong Nguyen menjadi orang Tionghoa perantauan sejati. Presiden Chao, terakhir kali terlalu terburu-buru. Saya lupa memperkenalkan. Puong Nguyen adalah ayah anak saya. Oh, di mana kamu bekerja? Puong Nguyen agak takut. Segera mengikutinya, yang diajarkan Nafan kepadanya sebelumnya. Puong Nguyen mengatakan dia adalah seorang pialang saham di suatu negara. Karena pasar tidak stabil, kami berencana kembali ke negara maju. Pernyataan ini agak salah. Lingkungan tentu saja bukan faktor utama. Yang penting adalah orang yang ada di hatimu di sini. Anda baru saja meninggalkan negara potensial seperti Amerika, bukan? Setelah itu, Nafan memperkenalkan Puong Nguyen kepada masing-masing rekannya. Rekan kerja memandangnya dengan kagum. Saya sangat memuji Nafan karena memiliki pacar yang tampan dan berbakat. Tepat pada saat ini, ketika Puong Nguyen pergi ke kamar mandi, secara tidak sengaja mendengar seorang kolega mengatakan hal buruk tentang Nafan. Puong Nguyen tiba-tiba mendapat ide. Menurutnya menjadi ibu tunggal tidaklah mudah. Jadi memutuskan untuk membantunya. Saat kembali ke meja makan, Puong Nguyen tiba-tiba menjadi sangat berpikir. Dengan sopan menarik kursi untuk Nafan. Malah sengaja bilang AC terlalu dingin. Saya khawatir Nafan terkena flu. Segera melepas mantelnya, letakkan itu padanya. Di depan staf perusahaan,
Puong Nguyen menyelamatkan muka Nafan. Juga melakukan aksi bercinta suami istri. Setelah pesta berakhir, keduanya dengan senang hati duduk untuk makan di pinggir jalan. Sangat lezat, apakah kamu masih tersenyum? Sejak Puong Nguyen menyelamatkan Luk Tin di stasiun kereta bawah tanah, Luk Tin terus menempel padanya. Halo. Saya datang mengunjungi Puong Nguyen tanpa peringatan. Tidak mempengaruhi semua orang. Datanglah, mengapa kamu datang? Aku pacarmu. Jika kamu tidak datang mengunjungiku, lalu siapa lagi yang akan kamu kunjungi? Benar kan, Dao Kuan? Ya. Mereka sedang jatuh cinta. Menurutku makananmu terlalu membosankan. Luk Tin ingin dekat dengan mereka. Segera mengundang semua orang untuk makan. Oke. Namun Puong Nguyen tidak setuju. Katakan padaku kamu tidak punya makanan untuk dimakan di rumah. Mengapa keluar dan membuang-buang uang? Luk Tin mendapat ide. Dia membawa makanan itu ke tempat pembuangan sampah. Sekarang makanannya sudah habis. Kita bisa pergi makan sekarang. Aku akan berganti pakaian. Tindakan Luk Tin ini membuat Puong Nguyen dan Dao Kuan sangat tercengang. Sesampainya di restoran, kedua gadis itu aktif meminum alkohol. Sepertinya kita sudah saling kenal sejak lama. Kamu punya satu cangkir, aku punya satu cangkir. Minum satu cangkir demi satu cangkir. Abaikan dua pria yang duduk di sebelah Anda. Tidak lama kemudian, dua orang mabuk. Saudari, menurutku kamu sangat baik. Tapi pandanganku terhadap pria terlalu buruk. Lihat nama ini. Bisakah kamu mengendalikan ini? Mulai berbicara omong kosong. Saya membiarkan dia berbicara. Mabuk. Semua kata-kata tulus. Setelah itu, Luk Tin berdiri dan memarahi Dao Kuan dengan keras. Dia bilang dia paling benci selingkuh dengan pria. Terkutuklah pria seperti Dao Kuan. Saya tidak bisa menikah dalam hidup ini. Luk Tin juga menyuruh Lele untuk segera putus dengan Dao Kuan. Nona Lele. Putus. Bukan. Dao Kuan sangat marah. Segera membantahnya. Luk Tin juga tidak biasa-biasa saja. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin antusias. Ketika dua orang bertengkar, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Sebotol anggur jatuh ke lantai. Makan malam berakhir dengan tidak bahagia. Luk Tin dengan sedih duduk di samping pilar batu. Puong Nguyen sangat marah, tapi tetap dengan baik hati memberinya sebotol air. Kamu gila? Bukan hanya skizofrenia, ada juga kecenderungan kekerasan. Dia melihatnya. Apakah kamu benar-benar sakit? Apakah kamu punya obat? Puong Nguyen terdiam, segera berbalik dan pergi. Kali ini, Luk Tin menelponnya, mengatakan pada hari kecelakaan itu, orang yang dia selamatkan adalah dia. Puong Nguyen merasa semakin bingung, mandang Luk Tin dengan curiga. Bukankah kamu bilang aku terlihat sangat familiar? Orang yang pernah dia selamatkan adalah aku. Apakah itu benar-benar kamu? Hari itu, ketika aku terbangun di bioskop, aku mengenalinya. Maka itu benar. Setidaknya aku menyelamatkannya 2 kali. Mengapa kamu terus berdebat denganku? Siapa yang menyuruhmu menyelamatkanku? Seharusnya aku mati di dalam mobil hari itu. Apakah kamu tidak suka menjadi orang baik? Kamu tidak akan membiarkan aku mati. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup damai. Setelah mengatakan itu, Luk Tin segera pergi. Membuat Puong Nguyen agak bingung mendengar apa yang dikatakan Luk Tin. Dia sedih sekaligus bahagia. Mungkin dia berencana mengejar Puong Nguyen. Dia merasa sangat bingung. Namun apa yang akan terjadi pada mereka berdua pada akhirnya? Kita lihat saja. Hari ini, perusahaan Nafan mengadakan kompetisi dansa berpasangan. Ketika saya mendengar berita ini, Nafan segera mendaftarkan Puong Nguyen untuk mengikuti kelas dansa. Dia harus melalui kursus pelatihan iblis gurunya. Tapi tidak peduli bagaimana gurunya mengajar, Puong Nguyen masih belum membaik. Bahkan berniat untuk menyerah. Tapi hormati Nafan. Puong Nguyen dengan enggan setuju untuk tinggal. Segera hari ujian tiba. Nafan mengenakan gaun panjang tergerai dan tampil dengan sosok cantik. Melihat keindahan keluarga mereka, rekan kerja memandang dengan kagum. Saat ini, ada master di mana-mana di lantai dansa. Seorang pemula seperti Puong Nguyen melihat ini dan sangat khawatir. Jadi dia menemukan tempat kosong dan berlatih sendiri berkali-kali. Ketika ditemukan oleh Nafan, dia menganggapnya lucu dan menyentuh. Undang pemain berikutnya. Chao Nafan dan istrinya, Puong Nguyen, ke lantai dansa.
Ketika pembawa acara berbicara, keduanya pun memasuki lantai dansa. Awalnya, mereka berkoordinasi dengan sangat baik. Tapi Puong Nguyen sedikit gugup. Sambil linglung, dia tidak sengaja menginjak sepatu Navan. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon mereka. Siapa sangka Puong Nguyen adalah orang yang cerdas. Memberi isyarat kepada pelayan untuk mengganti lagu yang lembut. Lagu apapun baik-baik saja. Puong Nguyen mulai mengikuti musik, terlihat sangat profesional. Suasana menjadi klimaks. Dengan demikian mengatasi rasa malu. Meskipun dua orang tidak memenangkan hadiah, tapi berkat Puong Nguyen, dia membuat heboh aula. Bantu Navan berkembang di pesta prom ini. Saat dansa selesai, dalam perjalanan pulang, Navan memuji Puong Nguyen. Keduanya sangat senang. Keesokan harinya, untuk berterima kasih padanya, Navan menyewa kamar mewah untuk ditinggali Puong Nguyen. Menyewakannya padanya. Bukan, jangan terlalu banyak berpikir. Sebenarnya saya sudah berpikir lama. Lihat bagaimana membuatnya menerima hadiah ini. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Hanya, penampilannya. Sebenarnya banyak membantu saya, terutama kemarin. Itu sangat menyentuh saya. Saya rasa, Anda bukan karena saya membayar untuk mempekerjakan Anda. Kamu baru saja bersikap baik pada Daniel. Dia sangat tulus. Ini membuatku sangat tersentuh. Jadi aku juga ingin bantu dia dengan tulus dalam sesuatu. Terima kasih. Tapi aku hanya menerima niat baikmu. Hari ini, Navan baru saja tiba di perusahaan. Presiden datang dan memujinya atas pekerjaannya yang luar biasa. Perusahaan memutuskan untuk mempromosikan Navan ke posisi wakil manajer umum. Katakan padanya untuk membandingkan semua persyaratan. Setelah menyerahkan pekerjaannya, dia mulai menjabat. Mendengar berita ini, Navan sangat bingung. Dia mulai merasa tidak nyaman. Khawatirkan urusanmu begitu urusan itu terungkap. Apa yang akan terjadi pada Daniel? Jadi Puong Nguyen membuat janji bertemu dengan pengacara wanita yang bangkrut, Tu Enhi. Mintalah alasan untuk membantu teman Anda. Untuk belajar tentang hak asuh anak ketika pasangan bercerai. Kam En-hee memberitahunya, dalam situasi ini, anak biasanya diasuh oleh ayah kandungnya. Puong Nguyen mendengar jawaban yang tidak pasti ini dan merasa sangat canggung. Beritahu saya jika terjadi sesuatu di masa depan. Akan mengundang Tu En-hee sebagai pengacara perwakilan. Kam En-hee mendengarnya dan sangat gembira. Terima kasih. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja saya kapan saja. Setelah itu, Navan mengatur pertemuan dengan mantan suaminya. Dia mengambil foto putranya. Kata Daniel adalah anak kandungnya. Mantan suami mengetahui berita itu. Saya tiba-tiba memiliki seorang putra. Dia memandang Navan dengan heran. Ternyata tahun itu, setelah Navan putus dengan mantan suaminya, baru tahu aku hamil. Jadi dia melahirkan tapi mantan suaminya tidak tahu apa-apa. Navan berkata kalau tidak, dia akan mendapat masalah akhir-akhir ini. Dia tidak akan datang mencarinya. Dia berharap dia bisa merawat anaknya di masa depan. Namun setelah putus dengan Navan, dia juga punya keluarga. Ketika aku tahu aku tiba-tiba mempunyai anak laki-laki lagi, sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Anda dapat yakin, saya pastinya akan membuat keputusan yang menguntungkan semua orang. Malam itu, dia membuat janji untuk bertemu Puong Nguyen. Navan tahu dengan jelas bahwa ceritanya akan segera terungkap. Oleh karena itu, seluruh gaji dihitung untuk Puong Nguyen. Memberitahu mereka bahwa tidak perlu menghubungi mereka lagi. Kamu mendengarku, mulai hari ini, Anda dan saya tidak memiliki hubungan apapun. Melihat Navan seperti itu, Puong Nguyen tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Puong Nguyen pergi dengan ragu. Saat ini, Navan tiba-tiba menemukan seseorang sedang mengambil gambar di belakangnya. Dia punya firasat buruk, buru-buru meninggalkan bar. Ketika pulang ke rumah, Navan mengatur ulang barang bawaannya dan bersiap untuk pergi ke luar negeri. Lalu berpamitan pada putranya untuk yang terakhir kalinya. Dia membelikan Daniel banyak barang, juga mengucapkan banyak kata-kata aneh. Navan memberitahu putranya, dia perlu pergi untuk urusan bisnis sebentar dan akan segera kembali. Siapa sangka hari ini, Puong Nguyen baru saja pulang kampung. Melihat berita di TV. Pagi ini, sekitar jam 10. Di pos pemeriksaan keamanan pesawat, polisi menangkap seorang wanita. Bawalah uang dalam jumlah besar untuk pergi ke luar negeri. Melalui penelitian, wanita ini adalah pemimpin senior di perusahaan dagang Min An. Mantan suaminya melihat surat yang ditinggalkan Navan. Karena dia takut anak itu akan membawa masalah padanya. Jadi dia menyuruh Puong Nguyen pergi ke sekolah untuk menjemput Daniel dan membawanya ke rumah neneknya. Tepat pada waktunya untuk melihat anak laki-laki itu diintimidasi. Puong Nguyen sangat marah. Lakukan sesuatu. Mengganggumu. Siapapun yang menegurnya adalah jahat. Bicaralah dengan cepat. Siapa yang kamu bicarakan? Tolong beritahu kami. Di masa depan, tidak ada yang berani menindas anak saya. Saya mengalahkan kamu. Jika orang tua saya datang, saya akan memukuli mereka.
Jangan biarkan aku datang ke rumah kami untuk memukuli kami. Cepat pergi. Apa yang kamu lihat, jangan lihat itu. Pergi, pergi, pergi. Ayah, Puong Nguyen. Ayah, tolong bawa aku pergi. Tolong ayah, aku takut berada di sini sendirian. Ayah, bawa aku pergi. Saat ini, Puong Nguyen adalah seorang pengasuh. Tapi dia menganggap Daniel sebagai putranya. Dia membawa Daniel ke lorong. Satpam sekolah dan guru pun langsung bergegas menghentikannya. Mereka mengira dia orang asing. Jangan biarkan bayinya pergi. Puong Nguyen menjelaskan bahwa dia adalah ayah Daniel. Guru, dia benar-benar ayahku. Sampai bayi itu berbicara, mereka membiarkannya pergi begitu saja. Di jalan pulang, Daniel bertanya kepada Puong Nguyen apakah ibu anak laki-laki itu orang jahat. Puong Nguyen menjawab, tidak peduli apa yang orang lain katakan. Kamu harus ingat, ibu adalah orang terbaik di dunia ini. Ya, setelah itu, Puong Nguyen mengajak Daniel ke bioskop. Hari-hari berikutnya, Puong Nguyen benar-benar menjadi ayah anak itu. Dia menjaga Daniel sedikit demi sedikit. Sikat gigi anak itu dengan hati-hati. Menenangkan anak itu untuk tidur. Tapi Daniel sangat nakal, terus meminta Puong Nguyen menceritakan kisahnya. Anak kecil itu baru saja tertidur. Ayah Puong Nguyen. Kalau ibuku bercerita, aku selalu memakai lipstik. Puong Nguyen tidak punya pilihan. Pakai lipstik merahmu sendiri, bercerita, menenangkan Daniel hingga tertidur. Keesokan harinya, sekolah memanggil Puong Nguyen dan Tu En-hee untuk datang. Agar Daniel bisa tumbuh dengan sehat, mereka merekomendasikan agar anak tersebut putus sekolah. Pindah ke sekolah lain. Puong Nguyen juga setuju. Kemudian Kam En-hee memberitahunya, perlu segera menyerahkan bayi itu kepada nenek. Meski Puong Nguyen tidak sanggup menanggungnya, tapi tetap berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pagi selanjutnya, mereka pergi ke rumah nenek Daniel. Puong Nguyen tidak yakin, terus-menerus menceritakan banyak hal kepada nenek saya. Kam En-hee yang berdiri di sampingnya juga tersentuh olehnya. Setelah itu, dia memberikan satu-satunya foto Navan kepada Daniel. Bahkan mengeluarkan sejumlah uang, mengatakan bahwa ini adalah biaya sekolah yang dikembalikan oleh sekolah. Kam En-hee sangat jelas, ini adalah uang Puong Nguyen. Sebelum pergi, dia memaksakan senyum pada Daniel. Busung. Daniel menyaksikan Puong Nguyen pergi dengan mata tidak tahan. Tidak peduli apa panggilan bayinya, Puong Nguyen juga tidak berani berbalik. Matanya merah tapi dia tetap memutuskan untuk pergi. Tidak lama kemudian, Puong Nguyen mengunjungi Navan. Dia bilang Daniel hidup dengan sangat baik, bahkan membelikannya hadiah. Navan mendengarnya, tidak bisa menahan air mataku lagi. Dia sangat menyesal, saya merasa sangat kasihan pada anak saya. Dia memberitahu anaknya, ketika dia kembali hari ini, dia memasak nasi untuk dimakan anak-anaknya. Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, malam harinya kami menonton TV bersama. Juga bisa bermain game, ya. Kata guru sastraku, saya mengerjakan pekerjaan rumah saya hari ini dan mendapat bayaran, bukan? Berikan juga hadiah kepada anak Anda. Cucumu sangat berbakat. Melihat neneknya begitu menyayangi Daniel, Puong Nguyen juga perlahan-lahan merasa tenang. 2.000, 4 hari seminggu, bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. 3.000, maksimal 3 kali seminggu, termasuk 3 kali makan. 2.000, 3 hari seminggu, hanya 2 kali makan. Mengapa Anda menurunkan harga menjadi 2.000? Apalagi yang harus kukatakan? Saya menuntut Anda, apakah Anda percaya? Hari ini Anda menginginkannya atau tidak? Juga harus dilakukan. Puong Nguyen mendengarnya, tiba-tiba merasa bingung. Mengapa ada orang yang begitu keras kepala? Kam En-hee adalah seorang pengacara, juga seorang ibu tunggal. Beberapa waktu yang lalu, Kam En-hee kalah dalam tuntutan hukum. Jadi ketika saya pergi untuk wawancara, saya ditolak oleh banyak kantor hukum. Namun kesehatan anak di rumah kurang baik. Membuang banyak uang untuk obat-obatan. Untuk mengobati penyakit anak Anda, dia menjual mobil kesayangannya dan semua tas desainernya. Tapi saya masih belum punya cukup uang untuk mengobati anak saya. Karena tidak ada pemasukan. Jika memesan makanan dari luar, Anda juga harus memesan dengan orang lain. Karena tidak ada uang untuk membayar tagihan listrik dan air pun padam. Kejadian mendadak ini membuatnya sangat tertekan. Tapi seumur hidup, dia mencoba bekerja sebagai pelayan teh di sebuah perusahaan. Menjalankan beberapa tugas, siapa tahu, atau dikritik oleh rekan kerja. Kam En-hee terkenal untuk sementara waktu. Tidak lagi sombong seperti dulu. Tapi dia hanya bisa menanggungnya. Ketika Puong Nguyen melihat pemandangan ini, dia tidak tahan. Mengatakan ada cara untuk membantunya mendapatkan pekerjaan yang memuaskan. Keesokan harinya, Puong Nguyen datang mencari Dao Kuan. Mereka pergi ke kantor notaris bersama. Dia menyuruh Kam En-hee menunggu di lobi. Kemudian dia mengambil nomor itu dan pergi menemui staf. Halo, saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah dia sudah diberi nomor? Mengerti, mengerti. Setelah Anda mendapatkannya, tunggu. Jika ada kendala, tanyakan kepada staf notaris. Puong Nguyen duduk di sebelah Kam En-hee. Dia menunjuk ke Dao Kuan. Suruh dia menyalakan kamera. Lalu tibalah waktunya bagi Puong Nguyen untuk tampil.
Hei, apakah kamu seorang pengacara? Dia telah bekerja selama 10 tahun. Anda pasti punya banyak pengalaman. Dia sengaja bertanya dengan lantang kepada Tu Enhi tentang masalah hukum. Untuk menarik perhatian orang. Pada awalnya, Tu Enhi masih belum mengerti apa-apa. Puong Nguyen memberi isyarat padanya. Kam Enhi segera mengerti. Keduanya mulai memainkan peran mereka. Berkat pengetahuan profesionalnya dan pengalaman bertahun-tahun, Kam Enhi menjawab dengan sangat jelas. Puong Nguyen pun berusaha bekerja sama. Ada seorang bibi yang duduk di sebelah saya, mengetahui bahwa dia adalah seorang pengacara. Juga berlari. Tak lama kemudian, semakin banyak orang yang bertanya. Dao Kuan duduk di sebelahnya, merekam percakapan mereka. Tepat pada saat ini, penjaga itu mengenali kelainan itu. Bergegas untuk berhenti. Kami masih ingin bertanya kepada kalian. Sikap seperti apa yang dimiliki staf Anda? Kita ambil nomor 1. Sudah mengantri lebih dari 1 jam. Kalau begitu suruh kami menyiapkan beberapa dokumen. Ketika kami membawa dokumen ke sini, harus mengantri lagi. Waktu kita adalah sampah. Itu benar. Saat ini, semua orang mengikutinya. Akhirnya ketiganya diusir oleh security. Kam Enhi sangat senang, terus-menerus memuji Puong Nguyen. Puji cara dia menanganinya dengan sangat baik. Baru saja, seseorang menyimpan nomornya. Setelah selesai berbicara, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke kantor notaris sebelah untuk melihat-lihat. Puong Nguyen menertawakannya. Anda harus menjaga harganya sedikit. Anda adalah seorang pengacara terkenal. Apakah Anda berencana untuk bekerja di kantor notaris sepanjang hidup Anda? Bukankah kamu bilang banyak kasus di kantor notaris? Menyuruhku datang ke sini untuk mencari pelanggan. Ini hanyalah rencana melepas udang dan menangkap udang. Udang ada di sini. Saya menyuruh adik laki-laki saya pulang dan memotong videonya bersama. Dikirim ke Departemen Hukum. Ini adalah lamaran pekerjaan paling unik yang pernah ada. Kam Enhi setengah percaya, setengah ragu. Siapa sangka tidak lama kemudian, dia mendapat pekerjaan baru. Bekerja di kantor hukum. Dia sangat senang mendapat pekerjaan baru. Segera menelepon Puong Nguyen, menyuruhnya untuk mengurus barang-barang di rumah. Itu kunci cadangannya. Apa maksudmu? Pekerjaanku cukup sibuk sekarang. Tidak pernah tahu kapan harus pulang. Vivi dengan pekerjaan rumah. Saya harap Anda bisa menanganinya untuk saya. Memiliki kunci cadangan akan lebih nyaman. Bukan. Kata-kata seperti apa yang kamu ucapkan? Dia harus mengatakannya. Puong Nguyen, sekarang saya melihat kamu adalah orang yang baik. Saya menyerahkan rumah kepada Anda untuk mengurusnya, bukan? Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Usaha kerja. Mengatasi kesulitan bersama-sama. Selamat tinggal.